warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan taufik sehingga langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hendaknya yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari yang terbaik di sisi Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian melakukan suatu amalan yang dengan amalan itu mampu mendatangkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara salah satu amalan yang mengantarkan seseorang kepada maghfirah Allah yaitu dengan bertolak ilmu, mendengarkan pengawasan, mendengarkan kajian-kajian yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, yang di situ dibacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahri. Segala sesuatu makhluk Allah yang ada di dunia ini akan memintakan ampun bagi orang yang mau bertolabul ilmu, bagi orang yang mau mendatangi kajian, mendatangi pengajian-pengajian, mendatangi majelis ta'lim dalam rangka untuk mencari ilmu, maka akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluknya Allah, sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun memintakan ampun kepada orang yang mau bertolabul ilmu. Karena itu di malam hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan niat kita supaya hadirnya kita di sini dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan dunia, tapi hadirnya kita pada malam hari ini mendatangi pengajian, mendengarkan kajian ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Majmu'atut Tauhid, dan kita pada malam hari ini akan membahas tentang lawan daripada tauhid, lawan daripada keimanan. Kalau pada pertemuan yang lalu pekan kedua kita telah mempelajari, kita telah bahas bersama-sama di antara bentuk lawan daripada tauhid adalah syirik. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Nah, pada malam hari ini ada juga lawan tauhid yang lain, yaitu kekufuran, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lawan daripada tauhid, lawan daripada iman. Maka kita harus ketahui apa saja hal-hal yang dapat mengarahkan seseorang kepada
kekafiran, sehingga kita diselamatkan oleh Allah tidak sampai terjerumus melakukan kekafiran ini. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwasanya araftu syarra la syarri, kita mengenal keburukan itu bukan untuk kita lakukan, walakin litawakkihi, akan tetapi untuk waspada dari keburukan tersebut. Wa man la ya'rifil khaira minasyarri wa khafihi, barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjerumus masuk ke dalam keburukan tersebut. Jadi kalau kita tidak kenal dengan namanya keburukan, maka suatu saat kita pasti akan melakukan keburukan tersebut. Contoh sederhana, suatu ketika kita berjalan dan di situ kita tidak tahu kalau jalan itu ada lubang, maka suatu saat kita pasti terjatuh dalam lubang karena posisi kita tidak tahu. Tapi kalau kita ketahui di situ ada lubang, maka untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya, insya Allah kita tidak akan terperosot dalam lubang. Ini contoh dalam urusan masalah dunia. Untuk orang dagang, kalau mengenal ilmu perdagangan, maka orang tersebut tidak akan terjatuh dalam kerugian. Tapi kalau orang tidak tahu ilmu perdagangan, maka dia pasti dagangannya mengalami kerugian. Itu contoh sederhana. Apalagi ini masalah agama Islam, masalah agama kita semua, agama yang diridhoi oleh Allah. Karena itu kita memohon kepada Allah, semoga hadirnya kita di sini Allah memberikan tambahan ilmu dan kepahaman bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terusipun penulis, fal kufru kufran, kekafiran itu juga ada dua. Kalau dulu kesyirikan itu ada dua, maka ini kekufuran juga ada dua. Fal kufru kufran, kufrun yakhruju minal millah, ada kekufuran yang besar yang dapat mengantarkan seseorang keluar dari Islam, sama dengan kesyirikan. Kesyirikan juga ada dua, syirik akbar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ada syirik asghar yang pelakunya tidak keluar dari Islam. Demikian halnya tentang kekufuran. Ada kekufuran yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, melakukan suatu amalan yang amalan itu merupakan amalan kekufuran, sehingga orang tersebut selamanya berada di dalam neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Apa itu? Nah, ini pentingnya kita ketahui. Nah, sebelum kita bahas, kita ketahui dulu apa sih yang disebut dengan kekufuran itu. Nopo ingkang dipun wastani kekufuran. Dipun sebataken kali ulama, al-kufru fil lughah syatrus syai' wa taghattaitahu. Kekafiran itu jika ditinjau dari bahasa adalah satrus syai', menutupi sesuatu. Menutupi sesuatu. Artinya apa? Menutupi keimanan seseorang dengan perbuatan yang dapat mengarahkan kepada kekufuran. Jadi kufur secara bahasa itu menutupi sesuatu. Artinya ketika ada orang yang melakukan kekufuran, maka imannya tertutupi dengan kekufuran tersebut. Wa amma fil istilah syar'i fa huwa adamul imani billahi wa rasulihi, sawa'un kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib.
Adapun secara istilah ingkang dipun wastani kekufuran adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik disertai tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Boten iman dumateng Allah lan boten iman dumateng Rasulullah. Sawaun kana ma'ahu takdzib. Sami kemawon. Entah itu disertai dengan sifat mendustakan Allah dan Rasulnya, tidak yakin dengan adanya Allah, atau tidak yakin dengan adanya Nabi akhir zaman, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka iman kepada Allah, tapi keimanan mereka tidak diterima oleh Allah karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Aw i'radu 'anil iman hasadan aw kibran aw ittiba'an li ba'dil ahwa'i sharifah 'an ittiba'ir risalah. Atau yang disebut dengan kekafiran itu adalah berpaling dari keimanan, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berpaling, tidak mau beriman kepada Allah. Diajak beriman kepada Allah. Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tiang-tiang ingkang kafir diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'alu ila kalimatin, mari menuju kepada kalimat yang satu, agama yang satu, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang diseru untuk beriman kepada Allah, tapi kok dia enggan, berpaling, terusipun yang jauh gak gubris, maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang beriman, alias orang tersebut kafir. Sawa'un jahada biqalbihi duna lisanihi. Kekafiran niku juga bisa terjadi ketika seseorang dalam hatinya tidak percaya kepada Allah, meskipun tidak dia ucapkan, seperti orang-orang munafik. Lisannya dia beriman, tapi hatinya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tetap dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terjatuh dalam kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Au lisanihi duna qalbihi. Atau hanya sekedar dia mengucapkan suatu ucapan yang dia itu sudah tahu bahwasanya perbuatan itu, ucapan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia meyakini, dia mengucapkan Isa alaihissalam itu anak Tuhan. Maka kalau ada orang yang mengucapkan hal seperti itu, berarti keimanannya dia tutupi sendiri dengan kekufuran. Atau Nabi Uzair alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Atau percaya bahasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan itu, berarti orang tersebut telah menutupi keimanannya dengan kekafiran. Ini melalui lisan, meskipun hatinya tidak demikian. Au bihima ma'an, atau keduanya, lisannya ngomong, hatinya juga yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu
misalkan, maka orang seperti ini juga terjatuh dalam perbuatan kekufuran. Au amila amalan ja'an nas bi annahu mukhrijun lahu bidzalika 'anil ismil iman. Atau ini yang banyak terjadi. Au amila amalan, atau orang melakukan sebuah amalan yang dapat mengantarkan kepada kekufuran. Seperti apa? Belajar ilmu sihir. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam Nawaqidul Iman, di antara Nawaqidul Islam, di antara pembatal keislaman atau amalia kekufuran adalah belajar sihir. As-sihru wa minhu as-sarfu wal 'adfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Menawi wonten tiyang ingkang belajar ilmu sihir, melakukan amalan-amalan sihir, ritual-ritual sihir, aurat ya bihi, atau dia ridho dengan praktek perdukunan, praktek ilmu sihir, atau dia datang kepada perguruan tertentu kemudian belajar ilmu sihir yang di situ terjadi ta'abbud, bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut dapat menyebabkan tertutupnya keimanan dia dengan sebuah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu sihir, di situ ada ritual-ritual yang ada ta'abbud kepada selain Allah, menyembelih untuk tingkatan-tingkatan tertentu, atau untuk mendapatkan kesaktian menyembelih hewan tertentu supaya dia mendapatkan kesaktian yang diberikan oleh syaitan, diberikan oleh bangsa jin. Nah, amalan seperti ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini adalah perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena itu harus hati-hati dan harus selektif ketika kita mau belajar kanuragan atau belajar ilmu-ilmu yang sifatnya di luar kebiasaan manusia. Di dalam kitab salah satu mazhab Syafi'iyah, dalam kitab yang bernama Bughyatul Mustarsyidin, dipun sebataken ketika ada orang yang melakukan ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, membaca mantra-mantra tertentu, kemudian dia bisa kebal, lidahnya ditusuk dengan api, dia tidak terbakar, maka dia telah belajar ilmu sihir. Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya tukang sihir itu dzarbuhu bisayf. Hukuman bagi para tukang sihir adalah dipenggal. Ini menurut undang-undang Islam. Bukan syariat Islam itu keji, tidak, tapi praktek ilmu sihir itu lebih keji, karena dengan praktek sihir itu bisa menyebabkan seseorang menjadi meninggal. Karena Islam harus tegas. Karena itu termasuk amalia setan. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang dapat menyebabkan diri kita keluar dari Islam, yakni dengan melakukan praktek ilmu sihir. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya kekufuran itu ada yang dapat mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, adapun kekufuran yang dapat mengeluarkan dari Islam, jadi ketika ada orang yang melakukan ini secara otomatis berarti dia terjerumus dalam kekafiran. Tapi ingat sekali lagi, urusan
urusan vonis kafir mengkafirkan bukan hak kita, tapi hak para qadhi, para hakim mahkamah syariah yang memutuskan seseorang itu kafir dan tidaknya. Tujuan kita belajar ini bukan untuk mengkafirkan seseorang, tidak, tapi untuk penjagaan diri kita supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Tentu kula lan panjenengan menika belajar tentang hal-hal ingkang saged mengarahkan kepada kekufuran itu damel benteng. Jadi awake piyambak-piyambak supados boten terjerumus utawi ngelampahi lelampahan-lelampahan ingkang dipun anggep kafir kali Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun. Sepindah di antara bentuk kekufuran yaitu kufrul juhud wa takdzib. Bentuk kufur ingkar atau mendustakan. Wa hadal kufru taratan yakunu takdziban bil qalbi wa hadal kufru qalilun fil kufar kama yaqulu Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Kufur ingkar seperti tiang-tiang ingkang ateis yang tidak percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Niki namanya kufur juhud utawi takdzib, mendustakan Allah, boten percados kali Allah, menganggap Tuhan menika boten wonten. Niki orang-orang ateis. Dan ini orang ateis, mereka tidak punya agama, karena itu dihukumi sebagai orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak percaya dengan adanya Allah. Dan terusipun Al-Imam Ibnul Qayyim, wa hadza kufru qalilun fil kufar. Keyakinan mereka yang tidak percaya dengan adanya Allah itu sangat sedikit. Jangan saged persani piyambak saged dipun presentasi berapa jumlah antara orang-orang yang percaya dengan adanya Tuhan dengan orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Mereka pasti lebih sedikit daripada yang percaya dengan adanya Tuhan. Meskipun orang-orang kafir, Yahudi atau Nasrani, mereka tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka dikafirkan oleh Allah? Karena mereka tidak mempercayai, tidak menerima syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepindah niku wau dipun inget-inget bentuk kekufuran ingkang nomor sepindah inggih menika kufrul juhud wa takdzib, ngingkari boten percados kali Allah Subhanahu wa taala. Utawi tiang ingkang boten percados mendustakan kebenaran. Dan niku wau kados dene tiang-tiang Yahudi lan tiang-tiang Nasrani. Wa taratan yaqumu takdziban bil lisani awil jawarih wa dzalika bi kitmanil haqqi wa adamil inqiyadi lahu dhahiran ma'al ilmi bihi wa ma'rifatihi batinan. Ka kufril yahud bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah ta'ala falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Ugi termasuk kekafiran, bentuk kekafiran ingkang nomor sepindah inggih menika boten nerami kebenaran. Boten nerami kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nutupi kebenaranipun. Menutupi kebenaran adanya Rasul akhir zaman ini menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Isa alaihissalam niku sampun dawuh kali umatipun diabadikan kali Allah Subhanahu wa taala wonten surat As-Saff. Pilih makin sak badani
Nabi Isa alaihi salam niku wonten nabi ingkang naminipun Ahmad. Gimana niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ugi ten dalam kitab Injil ugi ngoten dipun sebataken nanging tiang-tiang Nasrani menika menutupi kebenaran akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiang yang kufrul juhud wa takdzib. Ingkar, entah itu ingkar terhadap Allah kados dene tiang-tiang ateis utawi ingkar boten percados wonten nabi terakhir ingin menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saengga dipun sebataken kali Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih. Falamma mongko nalikane ja'a teko kebenaran hum dumateng tiang-tiang ingkang Yahudi bin Nasrani, ma'arufu kafaru bih. Tiang-tiang menika nganggepe tidak mengetahui kebenaran tersebut, pura-pura tidak tahu, sehingga mereka dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiang-tiang ingkang menutupi kebenaran. Ugi ingkang termasuk kekufuran nomor kali ingin menika kufrul i'rad wal istikbar. Kekafiran disebabkan karena sifat sombong. Sifat sombong, ontang-ontang, menolak kados diri sinten Fir'aun laknatullah alaih. Dipun sanjangi bilih Tuhan menika Allah Subhanahu wa taala. Nanging piyambakipun boten percados kali Allah. Bahkan sombong. Sehingga matur dumateng Nabi Musa lan dumateng kaumipun, ana rabbukumul a'la. Aku iki Tuhanmu ingkang maha tinggi. Terus menawi wonten tiyang ingkang dipun sanjangi kebenaran, lajeng tiyang menika kok sombong, boten purun rami kebenaran niku kados dene Fir'aun dipun sanjangi Allah Subhanahu wa taala niku ingkang dipun berhak diibadahi. Nanging malah sombong ngaku piyambake menika Tuhan. Saengga menyuruh tiang-tiang Bani Israel supados nyembah piyambakipun. Niki berarti kufur kesombongan. Ugi kados dene ingkang dipun lampahi kali iblis laknatullah alaih. Ka kufri iblis idza yaqulu Allah ta'ala qad yaqulu Allah ta'ala fihi illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menika tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud ihtiram, hormat kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Dia tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Mereka semua mau sujud kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, enggan lagi sombong, menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih baik. Wa kana minal kafirin, dan sehingga dia divonis oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang kafir. Demikian halnya ketika ada orang yang diperintahkan oleh, yang ditunjukkan kebenaran kepadanya, tapi menganggap sebuah kekafiran itu merupakan sebuah hal yang diperbolehkan, dia sombong. Ingat, ada catatan, dia sombong, nggak percaya. Dikasih tahu LGBT itu haram, Allah akan laknat para pelaku LGBT, para pelaku kawin sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu diharamkan
tidak mau percaya, tidak mau menerima kebenaran, padahal kebenaran sudah disampaikan kepada mereka. Bahkan akan menegakkan peraturan-peraturan untuk melindungi perkawinan sesama jenis. Maka ini dikhawatirkan orang tersebut jatuh ke dalam kufur i'rad wal istikbar, berpaling dari kebenaran serta dia sombong. Cirinya bagaimana kita mengetahui bahasanya dia itu sombong? Dikasih tahu kebenaran tapi dia justru malah mengolok-olok, bahkan sampai menantang Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kaum Nabi Lut itu dihukum oleh Allah karena perkawinan sesama jenis, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum para pelaku kawin sesama jenis di Indonesia? Dan ternyata omongan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya gempa, terjadinya tsunami di beberapa tempat yang di situ perkawinan sesama jenis menjamur. Ini termasuk dia berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Sudah berpaling dan dia sombong, tidak percaya. Nah, ini dikhawatirkan orang tersebut jatuh ke dalam perbuatan yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, kufrun nifaq. Kafir karena nifaq. Wa huwa ma kana bi'adami tasdiqil qalbi wa 'amalihi ma'al inqiyadi dhahiran ria'an nas ka kufri ibn Salul wa sa'iril munafiqin alladziina qala Allah ta'ala anhum wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kufur nifaq menika tiyang ingkang dalam dohirnya menunjukkan keislaman, nanging hatinya benci kepada Islam dan ingin menghancurkan Islam. Ini berarti orang tersebut terjatuh dalam kufur nifaq. Menawi wonten tiyang ingkang dohire ngaku iman dumateng Allah lan Rasulipun, nanging ing dalem manahipun ingin Islam niku hancur. Ingin Islam menika hancur dengan sehancur-hancurnya. Kados dene dipun sebataken menika, kados dene sejarah mencatat Ibnu Salul. Ibnu Salul menika tokoh munafik ingkang wonten zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tiang-tiang munafik menika dipun sebataken kali Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Setengah saking tiang-tiang ingkang wonten donya menika wonten sing ngomong amanna billah wa bil yaumil akhir. Lisane ngomong iman dumateng Allah lan iman dumateng dina kiamat. Nanging manahipun sejatine menika boten iman dumateng Allah lan Rasulipun. Ketika kumpul kali tiang-tiang ingkang iman ngaku iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nanging dibalik itu, ketika mereka orang-orang tiang-tiang menika kempal kali tiang-tiang kafir niku menginginkan supados Islam menika hancur dengan sehancur-hancurnya, sehingga membuat tipu daya, damel makar. Piye bisane Islam menika mboten berkembang? Tujuane napa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Tujuane menika tiyang nang iman nanging lisane mboten iman, justru malah kepengin Islam itu hancur, yaitu mereka hanya mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Allah dipun olok-olok.
Mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mereka merusak Islam dari dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian nomor sekawan ingin menika kufrus syak. Kekufuran yang disebabkan karena keraguan. Manahipun ragu. Wa huwa taraddud fi ittiba'il haqqi aw taraddudi fi kaunihi haqqan li'anna al-madlub huwa al-yaqin bi anna ma jaa'a bihi ar-rasul haqqun faman jawwiza an yakuna ma jaa'a bihi laisa haqqan faqad kafara kufrus syak awid-dhann. Nomor sekawan ingin menika kufur karena keraguan. Tiyang menawi wonten ingkang ragu kalih kebenaran Islam, ndak percaya dengan kebenaran Islam, ndak percaya bahasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika agami ingkang leres, sehingga naudzubillahi min dzalik nalikane Jumat Jumatan, nalikane dinten Ahad dan tempat ibadah tiang-tiang selain Islam, ragu dengan keislamanipun, ragu dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ragu terutama ing dalam hal-hal ingkang sifatipun menika ghaibiyat, sifatnya menika hal-hal gaib. Mosok tak neraka iku ana, mosok tak swarga iku ana, boten percados. Padahal sampun dipun sanjani, padahal sampun kepireng, nanging ragu manahipun. Boten percados kali kebenaran Islam. Mosok tak agama Islam iku agama sing bener. Wong kabeh agama ngajak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nalikane Jumatan, dinten Jumat, Jumatan, ketika Ahad dia datang ke tempat peribadatan orang-orang Islam, dia beribadah ke sana. Maka orang tersebut terjatuh dalam kekafiran karena disebabkan rasa keraguan dia terhadap Islam. Alhamdulillah. Karena itu kula lan panjenengan sedaya dipun perintahaken kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, mugi panjenengan meneguhkan hati saya dalam agamamu ya Allah. Karena setan itu yuwaswisu fi sudurinas, bisik-bisiki supaya menimbulkan keraguan terhadap Islam. Terlebih lagi terkadang setan itu membisikkan kepada manusia, membisikkan menungso itu dipun ciptakan Allah. Terus sapa sing nyiptakno Allah? Nanti panjenengan wonten manah ingkang kados ngoten, menawi wonten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan kedah maos ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan inilah termasuk tipu daya setan. Supados gini kuwi tiyang niku ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dados Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, lajeng kekufuran ingkang boten mengeluarkan saking Islam menika wonten beraneka macam. Di antaranipun kufur nikmat. Dados niku wau kufur ingkang saged mengeluarkan dari Islam menika wonten pinten niku wau? Sekawan. Kufur juhud utawi takdzib, mendustakan, kufur karena mendustakan kebenaran, entah itu mendustakan Rasulullah
utawi mendustakan Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan adanya Allah. Kemudian kufur i'rad wal istikbar, kufur karena berpaling, karena sombong, seperti perbuatan Fir'aun dan perbuatan iblis. Kemudian nomor 3 kufur nifaq, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Salul. Nomor sekawan kufur karena ragu, manahipun ragu terhadap kebenaran Islam utawi keberadaanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng di antara kekufuran nomor kali lawan daripada tauhid ini menika kufur asghar. Kufur ingkang boten medalaken saking Islam. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Inggih menika sepindah kufur nikmat. Mengkufuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika binisbatiha ila ghairillahi ta'ala bilisanihi duna i'tiqadihi. Dia menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah tanpa disertai adanya keyakinan. Contoh, misalipun kula lan panjenengan menika dipun paringi, wonten tiyang sepahipun sugih, menawi dipun dahar hartanipun selama 7 keturunan ndak habis. Lajeng tiyang sepahipun pejah harta warisanipun kepada hak waris. Dia tidak meyakini bahasanya itu adalah dari Allah, tapi dia mengatakan harta ini adalah warisan dari leluhur saya. Ya sekedap. Dari kufur nikmat menika rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak percaya. Saya punya harta banyak ini karena warisan dari orang tua saya. Dia tidak meyakini bahwasanya harta itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kados ini wonten kisah yang Bani Israil 3 yang didatangi malaikat. Ada orang yang botak, kemudian ada orang yang terkena penyakit kulit, kemudian ada orang yang buta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 3 itu. Didatangi malaikat, dia kemudian semuanya disembuhkan oleh Allah. Yang satu dikasih onta, yang satu dikasih sapi, yang satu dikasih kambing. Kemudian yang dikasih onta, ontanya beranak pinak. Demikian pula yang dikasih sapi sama kambing, beranak pinak semuanya, sehingga punya lembah isinya bek onta, sapi dan kambing. Ketika malaikat datang berbentuk wujud orang yang miskin, kemudian berkata bahwasanya aku ini orang yang lemah, aku ini sedang mengadakan perjalanan, maka tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah dan kamu. Maka saya minta satu saja ontamu agar aku pakai untuk kendaraan di tengah perjalanan. Tapi kata orang tersebut, ini adalah hartaku, ini adalah pemberian dari leluhurku. Al-huququ katsira, kebutuhanku ini banyak, saya tidak mau kasih kamu. Jadi ringkasnya kemudian orang itu mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang terakhir yang buta yang dikasih kambing. Yang dua tersebut hartanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi miskin. Dan yang diberikan oleh Allah kambing tadi dan matanya bisa melihat, diberkailah kehidupannya. Dan malaikat berkata, innama betulitum, sesungguhnya kalian ini diuji oleh Allah. Faqad radiya an wa sukhita ala sahibai. Allah telah ridho kepadamu, wahai orang yang dulunya buta yang sekarang diberi kambing. Dan Allah telah murka terhadap 2 saudaramu yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kufur ini sekali lagi tidak mengeluarkan dari Islam. Mugi-mugi napa ingkang dipun kaji menika bermanfaat.
kurang langkung kula nyuwun agung pangapunten. Misalkan nanti ada pertanyaan pada sholat Isya kula sumanggaken. Supados boten menawi tasih wonten hal-hal yang kurang dipahami agar tidak terjadi salah paham. Wallahu a'lam bishawab. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la